Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya Bun. Kali ini kita masih membahas tentang perkembangan usia kehamilan. Kali ini perkembangannya yaitu usia 3 minggu kehamilan. Nah, di sini bagaimana sih perkembangan janin 3 minggu usia kehamilan Bunda? Jadi, di usia 3 minggu itu umumnya itu belum merasakan tanda-tanda kehamilan, maksudnya di dalam janin ya Bun ya. Meskipun begitu, janin itu sedang tumbuh dan berkembang dalam kandungan. Nah, telur yang dibuahi itu Bun akan mengalami pembelahan sel. Jadi dibuahi selama kurang lebih 30 jam, sekitar 30 jam. Jadi sekitar 1,5 hari itu. Kemudian telur itu akan terbagi menjadi 2 sel, kemudian lalu 4 sel, 8 sel, terus bertambah ya kelipatan 2 tersebut. Nah, kemudian setelah terbelah sampai dia 100 sel, lalu dia akan berpindah dari tuba falopi itu, dia akan berjalan menuju rahim. Saat perjalanan ke rahim itu, kelompok sel ini akan terlihat seperti bola kecil yang disebut embrio. Nah, jadi ukurannya itu sekitar kepala jarum pentul. Nah, itu kecil sekali. Implan atau penanaman pada rahim ini akan menciptakan endometrium. Endometrium itu tempat untuk menyediakan nutrisi dan membuang kotoran dari embrio yang sedang berkembang itu. Lalu implan itu akan bertumbuh menjadi ari-ari yang akan nanti membantu merawat janin ibu selama 9 bulan ke depan. Lalu bagaimana sih perubahan yang terjadi pada tubuh bunda-bunda semua di usia 3 minggu kehamilan? Di tahap ini, tubuh itu akan mengalami beberapa perubahan yang mendukung pembuahan pada sel telurnya. Jadi di akhir minggu ini, bunda itu akan menyadari adanya bercak kecil atau kita sering disebut flek ya. Nah, atau pendarahan kecil atau bahasanya itu implantation spotting. Nah, ini mungkin hanya berlangsung sekitar 2-3 hari saja. Hal tersebut itu menunjukkan sel telur yang dibuahi telah melekat pada dinding rahim. Jadi ketika penanam implan itu ya Bun ya, itu ditanam ke rahim, kalau rahimnya bunda itu kuat, nah itu insya Allah tidak akan terjadi pendarahan atau flek. Nah, tapi ketika ada yang dinding rahimnya lemah, dia akan meluruh dan dia akan keluar menjadi flek tersebut. Jadi fase ini tuh setiap bunda itu akan mengalami perubahan yang berbeda-beda. Ada yang flek, ada juga yang enggak, tergantung kekuatan dari dinding rahim bunda tersebut. Selain itu, bunda juga akan merasakan indera penciuman yang lebih sensitif, bahkan 3 kali lebih sensitif dari biasanya. Saya sendiri juga mengalami seperti itu. Ketika hamil kedua, itu saya mengalami kesensitivisan yang sangat tinggi. Misalnya bau parfum, bau apalagi yang nggak sedap, bau sesuatu yang menyengat, itu sangat tidak suka. Bahkan bau suami pun kadang nggak suka gitu loh Bun. Insya Allah hanya terjadi di awal-awal kehamilan saja ya. Penciuman yang tajam itu adalah efek samping meningkatnya hormon estrogen. Kemudian mudah lelah, pusing juga kadang masih dirasakan bunda-bunda semuanya. Kemudian apa sih yang perlu kita perhatikan di minggu ketiga kehamilan tersebut? Nah, di minggu ketiga ini biasanya kita akan mengalami morning sickness ya Bun, atau mual di pagi hari atau bahkan siang atau malam. Nah, biasanya ya Bun ya, kita itu mengalami morning sickness atau kadang kita akan merasakan ngidam juga, ngiler dengan sesuatu yang kita kepingin banget. Meskipun tidak sama, kadang ada yang bunda morning sickness ataupun tidak sama sekali yang saya juga pernah sebutkan di video sebelumnya. Jadi nanti di sini di awal kehamilan trimester pertama 3-4 bulan itu bunda akan mengalami penurunan nafsu makan atau bahkan kehilangan berat badan. Tapi tenang, hal ini nggak mempengaruhi pada bayi ya Bun ya. Jadi asalkan syaratnya satu, nanti setelah sudah tidak mual di bulan keempat ke atas naik itu kita akan harus menggenjot berat badan kita dan mengatur pola makan yang dengan porsi yang lebih banyak lagi supaya nanti berat badan kita akan tercukupi dan berat badan bayi kita juga akan tercukupi pula. Nah, jadi insya Allah bagi bunda-bunda yang morning sickness-nya itu di awal trimester pertama itu jangan khawatir ya. Tapi untuk tuh bunda-bunda yang selalu atau sering mengalami morning sickness dari awal sampai melahirkan, itu berdoa saja ya, dan semoga bunda diberi ketabahan untuk mengatasi dan menjalani nikmat Tuhan yang luar biasa ini.
Lalu apa saja sih yang perlu kita ketahui untuk menjaga kesehatan dan keselamatan janin di minggu ketiga ini? Yang pertama yaitu menghindari stres. Jadi stres itu adalah pemicu resiko keguguran ya Bun. Jadi bukan hanya kelelahan yang tinggi atau bahkan aktivitas yang meningkat yang bisa membuat keguguran, tapi juga stres itu akan meningkatkan resiko keguguran. Jadi sebaiknya kita harus mengatur emosi kita supaya kita harus terus bahagia, tenang, supaya kita lebih terkontrol, seperti itu ya Bun. Nah yang kedua itu masih sama seperti di minggu kedua kehamilan di video sebelumnya, nanti Bunda bisa cek lagi, yaitu menghindari alkohol, obat-obatan tertentu dan tembakau. Nah ini masih harus kita hindari, bahkan sampai akhir kehamilan, sampai melahirkan juga kita sebenarnya harus menghindari ya, karena itu berbahaya. Hal tersebut menyebabkan cacat lahir janin dan risiko keguguran pula. Sebenarnya kalau masalah rokok itu, tembakau itu bukan hanya perokok aktif, tapi juga perokok pasif, yaitu kita yang berdekatan dengan orang yang merokok. Ya, jadi kalau suami Bunda atau ada orang lain, saudara dekat itu yang merokok, Bunda harus menjauh dari orang yang merokok tersebut. Nah, ini dia yang khusus spesial untuk Bunda semuanya, Bunda Muslimah, yaitu doa dan amalan di usia 3 minggu kehamilan. Seperti di video sebelumnya, di usia 2 minggu kehamilan, karena ini masih berupa sebuah pembuahan, proses pembuahan hingga embrio, jadi masih belum terbentuk sebuah organ yang sempurna. Jadi kita harus selalu membaca surat Al-Fatihah ya Bun, karena surat Al-Fatihah itu adalah pembuka, dan juga selain itu bisa dibuat untuk berdoa apa saja. Nah, kemudian yang kedua masih sama, yaitu selalu melafalkan Asmaul Husna Al-Musawwiru. Ya, Musawwiru sebanyak-banyaknya atau semampunya Bunda. Kemudian yang ketiga yaitu membaca sholawat Nabi sebanyak-banyaknya juga. Biasanya kalau saya tuh 200 kali di pagi setelah subuh 200 dan saat maghrib itu juga 100. Kemudian yang keempat masih selalu untuk biasakan bersedekah lillahi ta'ala untuk ungkapan rasa syukur kita dan menanamkan dan mendidik anak kita selalu terus bersyukur dengan melalui sedekah itu. Kemudian membaca doa Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim yang doanya yakni Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Kemudian doa Nabi Ibrahim juga Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, yang artinya ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Ya, seperti itu ya Bun, semua perkembangan dan juga yang perlu diperhatikan serta yang perlu dihindari, dan juga doa dan amalan yang pastinya khusus untuk bunda-bunda muslimah yang sedang hamil di usia 3 minggu kehamilan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.